Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Surya. Kita masih membahas tentang atau berdiskusi tentang soal-soal KSN tingkat kabupaten tahun 2020 ya. Mungkin adik-adik yang sedang mempersiapkan KSN 2021 untuk mapel fisika ya. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini bermanfaat ya. Oke, kita pada kesempatan kali ini akan membahas soal nomor 3. Kita lihat dulu soalnya. Oke, kita bacakan dulu ya. 2 orang anak ingin melempar bola agar mengenai suatu sasaran di ujung tebing. Mereka berdiri pada titik pelemparan yang berada pada jarak tertentu dari sasaran. Mereka melempar bola dengan kelajuan awal yang sama pada waktu bersamaan, namun dengan sudut elevasi yang berbeda, sehingga waktu yang ditempuh bola orang pertama dan kedua untuk mengenai sasaran masing-masing adalah TA dan TB. Diketahui percepatan gravitasi di tempat itu adalah G. Tentukanlah jarak PQ dari titik pelemparan ke sasaran. Dinyatakan dalam TA dan TB. Oke, sudah cukup jelas ya soalnya. Nah, dari soal ini kita disuruh mencari panjang PQ ya. Ini kita tambahkan dulu gambarnya. Jadi misalkan panjang PQ ini kita namakan R misalkan ya. Di sini adalah X ya. Di sini adalah X, di sini adalah Y. Nah, kemudian di sini misalkan kecepatannya misalkan VA dan VB gitu ya. Ini VB, yang ini adalah VA. Oke gitu. Ini adalah soal tentang gerak parabola ya. Nah, tentu saja kita tulis dulu ini yang diketahui dari soal itu apa sih? Yang diketahui besarnya, ini yang diketahui besarnya VA itu sama dengan VB ya. Atau boleh kita namakan V0 juga boleh. Kemudian waktunya adalah TA dan TB. Oke, yang diketahui sangat minim sekali ya. Cuman ini akan kita coba kembangkan sesuai dengan konsep gerak parabola yang sudah kita pelajari. Oke, sebenarnya rumus-rumus apa saja sih yang mendasari pada konsep parabola ya? Kan kita punya rumus X itu ya. Di sini berarti akan sama dengan VA dalam komponen X gitu ya, atau VA cos theta gitu kalau diketahui sudut elevasinya. Cuman kita pakai VAX saja ya, VAX dikaliin sama T.
Nah, di sini kan sama saja ya, atau sama dengan VBX gitu ya, dikaliin sama T. Sedangkan kalau Y-nya di sini nanti kan berarti VAY gitu ya, dikaliin sama T min setengah GT kuadrat gitu ya, atau sama dengan VBY kali T min setengah GT kuadrat gitu ya. Nah, kemudian dari soal ini nanti kan ini kan siku-siku di sini. Ini kan segitiga siku-siku ya, berarti nanti akan berlaku R kuadrat ya. R kuadrat itu akan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Ya, ini kira-kira rumus-rumusnya. Oke. Nah, kita pakai cara yang pertama nih ya. Kita pakai dua cara insya Allah ya. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama kita akan mencoba menjabarkan itu dari atas dasar persamaan kecepatannya seperti yang diketahui ya. Jadi kan di situ VA sama dengan VB. Oke, berarti kan kalau ini kita kuadratkan sama ya. VA kuadrat itu akan sama dengan VB kuadrat. Nah, sedangkan VA kuadrat, VA itu kan bisa diuraikan menjadi VAX dan VAY. Berarti di sini kan ini sama dengan VAX kuadrat ditambah VAY kuadrat. Ini akan sama dengan VBX kuadrat ditambah VBY kuadrat gitu ya. Oke, ini dari persamaan sebelumnya ya. Jadi VAX ini akan kita ganti dengan ya. Jadi VAX kan ada di sini ya. VAX kita ganti dengan X per T ya. Sedangkan VAY ya, VAY akan kita ganti dengan dari persamaan ini ya. Jadi VAX nya itu ya dari persamaan ini akan kita ganti dengan X per T ya. Nah, ini dikuadratkan. Sedangkan VAY berarti di sini adalah Y plus setengah GT kuadrat ya. Nanti ini kita bagi sama T kan ya, sama ya. Nah, di sini kan ya T-nya adalah TA ya. T-nya adalah TA. Oke, di sini kita kuadratin. Nah, ini akan sama dengan ya, dengan analog yang sama. Di sini adalah X per TB kuadrat ditambah sama VB-nya adalah Y plus setengah GT kuadrat. Tentunya ini T-nya TB ya. Ini T-nya TA ya. Oke. Per TB. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Ya. Di sini kemudian akan kita kuadratkan. Ya. Nah, kalau dikuadratkan berarti nanti di sini
X kuadrat per TA kuadrat. Jadi di sini penyebutnya kan TA kuadrat nih, sama-sama TA kuadrat. Nah, ini kita keluarkan nih penyebutnya 1 per TA kuadrat. Nah, dalam kurung. Nah, di sini ada X kuadrat gitu kan. Nanti ditambah sama yang ini dikuadratin jadi Y kuadrat plus ya 2 kali Y kali setengah G TA kuadrat gitu ya. Berarti menjadi GY TA kuadrat ya. Oke, ini akan sama dengan 1 per TB kuadrat ya. Caranya sama. Ini menjadi X kuadrat ditambah sama Y kuadrat plus sama GY TB kuadrat Oke, ini ada yang kurang di sini tadi ya. Ini masih kurang 1. Ini ada kurang 1 lagi ya. Oke, kita ulangi. Nah, ini kan masih ada kurang 1 lagi ya, yaitu setengah GT kuadrat dikuadratkan. Berarti plus 1/4 G kuadrat TA pangkat 4 ya. Oke, ini sama dengan 1 per TB kuadrat dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat plus GY TB kuadrat plus 1/4 G kuadrat TB pangkat 4. Oke. Nah, di sini kan ada X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat kan bisa kita ganti dengan R kuadrat ya. Ya, bisa kita ganti dengan R kuadrat sehingga nanti persamaannya akan menjadi lebih pendek. Kita tulis dulu. Berarti nanti menjadi 1 per TA kuadrat. Di sini menjadi R kuadrat plus GY TA kuadrat plus 1/4 G kuadrat TA pangkat 4. Oke, sama dengan 1 per TB kuadrat. Ini R kuadrat sama ya, ini GY TB kuadrat plus 1/4 G kuadrat TB pangkat 4. Oke. Nah, ini kemudian kita kalikan nanti menjadi R kuadrat per TA kuadrat ya, ditambah GY ditambah 1/4 G kuadrat, TA nya menjadi pangkat 2 saja ya. Nanti akan sama dengan R kuadrat per TB kuadrat plus GY plus 1/4 G kuadrat TB pangkat 2. Nah, ini G nya kan bisa dicoret ya.
Oke. Nah, setelah ini kita pindah ya. R-nya kita pindah ke sana ya. Nanti akan menjadi R kuadrat. Ya, di sini menjadi 1 per TA kuadrat minus 1 per TB kuadrat ya. Nah, nanti akan sama dengan di sini ini nanti pindah ke ruas kanan ya. Berarti di sini kita keluarkan 1/4 G kuadrat ya. Di sini menjadi TB kuadrat dikurangi TA kuadrat. Gitu ya. Oke, untuk ini kita samakan penyebutnya ya. Jadi di sini kan akhirnya akan menjadi R kuadrat. Ini dikaliin dalam kurung. Ini kita kalikan TA kuadrat kali TB kuadrat ya. Disamakan penyebutnya. Di sini menjadi TB kuadrat minus TA kuadrat, ya kan? TA kuadrat. Kurung tutup. Gini maksudnya ya. Nah, ini maksudnya kuadratnya. Ini akan sama dengan 1/4 G kuadrat TB kuadrat minus TA kuadrat. Nah, berarti nanti kemudian R kuadrat berarti akan sama dengan R kuadrat akan sama dengan 1/4 G kuadrat dikaliin TB kuadrat minus TA kuadrat gitu ya, dikaliin sama TA kuadrat TB kuadrat dibagi TB kuadrat min TA kuadrat gitu ya. Nah, yang ini kan bisa dicoret ya. Nah, sehingga menjadi kita kan mau cari R ya. Ya, betul. Berarti R kuadrat itu sama dengan 1/4 G kuadrat TA kuadrat kali TB kuadrat. Nah, berarti kalau kita mau nyari R, berarti ini di akar ya. Jadi setengah G TA kali TB. Ternyata pakai cara pertama sudah penuh sekali ya. Tidak ada tempat untuk cara yang kedua. Oke, ini adalah cara pertama. Nanti ini mungkin akan kita hapus untuk mencoba cara yang kedua ya. Saya kira sudah cukup jelas ya. Nah, kita akan mencoba ke cara yang kedua. Ini akan saya hapus ya. Oke, kita coba bentar, kita hapus dulu. Oke, kita coba cara yang kedua.
Oke, cara yang kedua kita akan ini nuansa matematiknya sangat kental ya, jadi kita pakai trigonometri ya, sifat trigonometri ya. Untuk cara yang kedua kita akan pakai ini ya, kita akan menggunakan bahwa X itu akan sama dengan, kita pakai V0 saja ya, V0 cos alfa dikaliin sama T gitu ya. Nah, misalkan di sini boleh pakai TA maupun TB ya, kita pakai T gitu aja. Oke, kemudian kalau tadi Y itu kan sama dengan V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Nah, dari rumus ini nanti kita akan pakai rumus identitas trigonometri ya, jadi sin kuadrat theta atau di sini alfa ya, sin kuadrat alfa ditambah sama cos kuadrat alfa itu kan hasilnya sama dengan 1 gitu ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Sin kuadrat alfa sama cos kuadrat alfa. Kita dulukan cosnya dulu ya, berarti ya. Nah, cos itu kan X dibagi dengan V0 dikaliin T. Ini kita kuadratkan ya, ini jadi cos kuadrat ya. Oke, ini kita tambah dengan sinnya, itu berarti adalah Y ya, ditambah sama setengah GT kuadrat. Nah, ini kita bagi dengan V0 kali T. Nah, ini akan sama dengan 1. Jadi T-nya ini umum ya, bebas ya. Jadi kita bisa pakai TA maupun ya, kita nggak pakai TA maupun TB, tapi kita pakai T gitu aja ya. Oke, kemudian setelah itu ini kita kuadratkan. Berarti nanti hasilnya adalah X kuadrat per V0 kuadrat T kuadrat gitu ya, ditambah sama Y kuadrat plus GY T kuadrat ya, ditambah sama 1/4 G kuadrat T pangkat 4 dibagi V0 kuadrat kali T kuadrat ya, sama dengan 1. Ini kan sama-sama penyebutnya V0, penyebutnya sama-sama V0 kuadrat kali T kuadrat ya. Nah, nanti kemudian bisa kita jumlahkan. Nah, setelah itu kita kalikan silang. Ya, berarti di sini nanti hasilnya X kuadrat ditambah sama Y kuadrat ditambah sama GY T kuadrat ya, ditambah sama 1/4 G kuadrat T pangkat 4 ya. Nanti hasilnya akan sama dengan
V0 kuadrat T kuadrat. Ya. Nah, di sini X kuadrat plus Y kuadrat itu kan sama dengan R kuadrat ya. Nah, di sini ini sama dengan R kuadrat, kemudian ini kita pindah ke ruas kiri ya. Nah, ini yang kita tulis dual yang pangkat paling tinggi ya, 1/4 G kuadrat T pangkat 4. Kemudian yang koefisiennya T kuadrat, di sini ada GY dan V0 kuadrat ya. Nah, ini T kuadrat. Nah, ditambah sama X kuadrat plus Y kuadrat, ini kan jadinya R kuadrat. Ini sama dengan 0. Oke, di sini kita mendapatkan bentuk pangkat 4 ya, bentuk persamaan pangkat 4 dalam T. Ya, kemudian derajat di bawahnya adalah T kuadrat ya. Kemudian di sini konstanta ya, karena tidak mengandung variabel T. Nah, ini dalam matematik ini bisa kita substitut ya. T pangkat 4-nya itu misalkan ya, misalkan kita pakai variabel apa yang enggak ada di sini, misalkan kita pakai variabel A gitu ya. Oh, bukan A. Misalkan kita pakai variabel apa, misalkan W misalkan ya. W misalkan. Ya. Jadi W misalkan sama dengan T kuadrat. Nah, maka nanti di sini ya, maka nanti di sini menjadi 1/4 ya, persamaannya G kuadrat W kuadrat. Gitu kan ya. Nanti ditambah sama GY min V0 kuadrat. Di sini menjadi W gitu kan. Nah, ditambah sama R kuadrat sama dengan 0. Oke, di sini kita nanti akan di sini kan ada persamaan kuadrat dalam W. Nah, kita bisa mencari kalau di dalam matematik persamaan kuadrat ini di dalam W, kita bisa mencari hasil kali akar-akar gitu ya. Hasil kali akar-akar. Hasil kali akar-akar itu rumusnya adalah C per A. Jadi di sini sebagai A itu kan koefisien W kuadrat ya, 1/4 G kuadrat. Sebagai B-nya adalah GY min V0 kuadrat. Sementara sebagai C-nya itu adalah R kuadrat ya. Nah, kita punya rumus hasil kali yaitu W1 kalau dikaliin sama W2 itu kan sama dengan C per A ya. Ya, kan sama dengan C per A. Nah, berarti kan sama dengan R kuadrat ini nanti dulu kita tulis di bawahnya aja ya. Ya. Nah, W1 itu adalah jadi persamaan kuadrat dalam W ini. Nah, itu biasanya dia memiliki dua akar ya. Nah, misalkan akarnya adalah W1 dan W2. Maka kan W itu kan T kuadrat. Nah, berarti W1 itu adalah T1 kuadrat. Ya. T1 kuadrat. Nah, W2-nya adalah T2 kuadrat. Nah, karena di sini kita nanti akan mempunyai dua kemungkinan waktu ya. Jadi nanti sebenarnya akar-akar dari persamaan ini adalah sebenarnya adalah TA dan TB. Nah, berarti W1 itu adalah sebenarnya adalah TA kuadrat. Ya, kan W itu kan T kuadrat ya.
Sedangkan W2 itu adalah TB kuadrat. Nah, ini akan sama dengan C per A, berarti R kuadrat dibagi sama 1/4 G kuadrat. Nah, berarti kalau kita akar TA kali TB itu sama dengan R per setengah G. Nah, berarti kalau kita mau cari R berarti sama dengan setengah G dikaliin TA kali TB. Oke, demikian cara yang kedua dan hasilnya ternyata sama. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan berdiskusi soal-soal KSN di video selanjutnya.